Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Dalam beberapa hari kemarin, saya di sini bersama teman-teman kelompok tani mengadakan kegiatan, yaitu membuat booster 3 in 1 atau booster buah, yang mana POC booster buah ini untuk masa generatif atau di masa-masa pembuahan. Nah, booster buah ini merupakan ramuan dari perpaduan dari buah-buahan dan juga susu dan juga telur dan madu. Ini sebenarnya sudah saya upload pada beberapa tahun yang lalu. Namun karena di sini ada kegiatan, alangkah baiknya akan saya upload kembali biar para subscriber tidak ketinggalan informasi. Mengenai ramuan booster buah ini sangat cocok sekali bagi tanaman di masa generatif atau masa pembuahan, karena ramuan ini merupakan perpaduan dari beberapa bahan alami yang khusus untuk ramuan untuk masa pembuahan, di mana ramuan ini dilengkapi dengan beberapa unsur hara baik makro ataupun mikro, yang mana unsur hara makro dan juga untuk pembesaran buah, terutama kandungan kalium dan yang dipadukan dengan unsur-unsur lain seperti kandungan ZPT, gibberellin atau GA3. Ini sangat cocok sekali untuk masa-masa pembuahan, baik itu untuk tanaman pangan, tanaman hortikultura, ataupun tanaman-tanaman pangan yang lainnya. Nah, untuk sahabat-sahabat tani yang ingin tahu dari rahasia ramuan ini, alangkah baiknya sahabat tani ini terus mengikuti apa yang akan saya lakukan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh teman-teman di kelompok tani kami. Yuk, kita ikuti. Sambil lalu mencuci buah pisang yang ada hama kutu putihnya, kami akan menjabarkan mengapa booster 3 in 1 ini bisa bermanfaat untuk melebatkan buah dan membesarkan buah, padahal kandungan unsur hara pada bahan sangat kecil persentasenya dibandingkan dengan persentase dari bahan kimia yang terkandung dalam kemasan produk pabrikan dari berbagai merek dagang yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Namun karena banyak ragam unsur hara yang terkandung dalam ramuan bahan alami ini yang sudah bersenyawa seperti kalium, fosfor, mangan, kalsium, zin, dan unsur lainnya yang diurai oleh bakteri, maka disinilah keampuhan dari booster buah tersebut yang tidak kalah dengan produk kimia. Nah, setelah dicuci, maka buah pisang ini kita iris-iris, kita potong kecil-kecil untuk mempermudah terurainya nanti ketika difermentasi. Untuk jenis buah pisang yang digunakan bebas, pisang kepok, pisang ambon, pisang cavendish, bebas terserah sahabat tani. Nah, kalau soal perbandingan kapasitas yang digunakan, tergantung stok bahan atau wadah tempat fermentasi. Yang penting, rumusnya 1:5. 1 kilo buah pisang, 5 liter air biasa. Sebenarnya kalau mengacu pada video sebelumnya, untuk membuat booster 3 in 1, saya menggunakan air kelapa, tetapi untuk kali ini saya menggunakan air biasa
semata-mata untuk menjawab dari beberapa pertanyaan para subscriber yang mengeluh tidak mempunyai air kelapa, sehingga saya contohkan juga pembuatan booster ini menggunakan air biasa. Tetapi kalau soal bagus dan sempurnanya ramuan booster buah, tentunya harus menggunakan air kelapa, karena air kelapa banyak mengandung unsur hara seperti fosfor dan hormon auksin dan sitokinin. Nah, untuk perlakuan pembuatan booster 3-in-1, pertama, siapkan wadah kapasitas berapa saja, terserah sahabat tani. Soalnya contoh gambar video kali ini ada dua macam. Ada yang pakai wadah kapasitas 50 liter dengan menggunakan buah pisang 12 sisir. Ada yang pakai wadah kapasitas 15 liter saja dengan menggunakan buah pisang 4 sisir. Untuk supaya sahabat tani tidak bingung dengan dua contoh gambar ini, baiknya pakai acuan yang kapasitas 15 liter saja. Kedua, siapkan buah pisang beserta kulitnya 3-4 sisir yang sudah dicuci bersih. Lalu masukkan gula setengah kilogram ke dalam wadah bersama buah pisang tadi. Lalu disiram pakai air panas supaya steril dari bakteri yang merugikan dan jamur patogen. Lalu tunggu hingga airnya dingin. Setelah itu, baru buah pisang beserta kulitnya kita hancurkan dengan cara diremet-remet, atau bisa juga dengan cara diiris-iris, dipotong kecil-kecil. Atau kalau ingin lebih bagus lagi, buah pisang kita blender. Ketika buah pisang selesai dihancurkan, misalkan airnya kurang, boleh ditambah dengan menggunakan air dingin biasa hingga wadahnya penuh seperti ini. Untuk langkah selanjutnya, demi kehati-hatian, saya memanfaatkan ozonizer untuk mensterilkan ramuan booster 3-in-1 ini dari bakteri yang tidak kita inginkan. Manfaat dari menggunakan alat ozonizer ini dapat mensterilkan bahan dari bakteri ataupun jamur yang tidak kita inginkan, dan juga dapat menghilangkan residu kimia yang ditinggalkan, sehingga bahan yang akan kita gunakan untuk membuat booster 3-in-1 betul-betul steril. Dan apa yang kita inginkan, yaitu memperbanyak bakteri Lactobacillus dari Yakult, betul-betul murni tidak terkontaminasi bakteri yang lain. Untuk langkah selanjutnya, yaitu memasukkan cairan Yakult sebanyak 4 botol. Bayangkan, kalau tiap botol Yakult ini kerapatan bakteri Lactobacillusnya sudah 10⁻⁹, berarti tiap botol ada koloni bakteri Lactobacillus sekitar 1 miliar. Berarti dalam 1 miliar kali
4 botol sama dengan 4 miliar koloni Lactobacillus yang akan kita biakkan dan akan mengurai buah pisang dijadikan unsur hara tanaman. Dan manfaatnya juga untuk kesehatan ternak kita dan kesehatan kita sendiri nantinya. Tahu saya. Aduh. Jadi kalau itu sudah selesai, berarti itu masuk pada fermentasi tahap pertama, yaitu dengan cara fermentasi anaerob atau ditutup kedap udara. Untuk langkah selanjutnya yaitu masuk pada fermentasi tahap kedua. Ketika fermentasi tahap pertama sudah mencapai 1 bulan, sudah saatnya cairan dari fermentasi buah pisang ini diperas dan masuk ke tahap fermentasi kedua dengan menyiapkan bahan seperti madu, susu, dan telur. Apa sih manfaat dari fermentasi menjadi 2 tahap? Tentunya ini ada alasan-alasan yang kuat. Pertama, untuk fermentasi tahap pertama, ini fermentasi buah-buahan ini kan sudah selesai. Artinya, ini unsur hara sudah terbentuk. Yang kedua, karena fermentasi ini menggunakan lactobacillus, tentunya dari perombakan-perombakan itu sudah terbentuk asam laktat. Nah, sehingga asam laktat ini bermanfaat sekali untuk kita lakukan untuk masuk pada tahap fermentasi kedua. Untuk fermentasi tahap kedua, tentunya kita siapkan susu 1 botol ini atau 1 kaleng ini. Yang kedua adalah telur. Ini telur menggunakan 5 butir. Lalu kita menggunakan madu. Ini ada 6 saset madu. Atau sahabat-sahabat tani misalnya mempunyai madu asli, itu lebih bagus menggunakan madu asli. Untuk masuk pada fermentasi tahap kedua, tentunya ini saya ambil dari sini. Sama sebenarnya, bukan beda. Nah, ini kan asam laktat ini kan sudah terbentuk. Sehingga manfaat dari asam laktat atau fermentasi tahap kedua ini, ketika mencampurkan telur ini, maka telur ini akan cepat larut terhadap larutan asam laktat atau pada fermentasi tahap pertama. Ini manfaat dari adanya fermentasi tahap pertama dan juga tahap kedua. Nah, kita campurkan telur ke dalam ini.
Manfaat dari fermentasi ini untuk tahap kedua ini, karena ini sudah terbentuk asam laktat, ketika dicampur telur, maka telur ini cepat larut. Dan kedua, manfaat dari pencampuran ini, telur ini tidak akan bau busuk karena tercampur dengan asam laktat. Beda dengan fermentasi yang langsung dicampur, itu bisa berkemungkinan telurnya ini akan bau. Ketika hanya dikocok-kocok seperti ini, maka telur ini akan larut, cepat larut terhadap asam laktat ini. Ini manfaat dari fermentasi tahap kedua. Ini kita langsung campurkan susu terhadap fermentasi buah pisang yang sudah selesai ini. Kita langsung memasukkan. Mungkin sahabat tani mempunyai susu asli, juga paling bagus pakai susu asli. Lalu selanjutnya kita masukkan juga madu. Manfaat dari menggunakan madu ini, karena madu ini banyak mengandung boron, sehingga ketika nanti diaplikasikan pada tanaman yang sudah masuk masa generatif, itu bunga dan juga buah yang baru muncul itu tidak akan rontok karena adanya boron ini yang ada pada madu ini. Nah, terakhir, lalu kita masukkan telur. Untuk fermentasi tahap kedua ini, cukup dibiarkan hanya sekitar 2 atau 3 hari saja. Biarkan dulu, kita biarkan ini menyatu dulu, bisa unsur-unsur ini bisa bersenyawa, lalu kita bisa langsung diaplikasikan pada tanaman. Nah, untuk dosis yang kita lakukan bisa menggunakan 200 sampai 400 ml per tangki. Nah, misalnya sahabat tani, ini misalnya masih belum bisa digunakan, artinya sebulan lagi masih mau digunakan, enggak apa-apa. Bahkan ini bisa bertahan sampai 1 tahun, bahkan lebih. Nah, cukup sekian dulu dari kami. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.